warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi pohon keputusan dan IMV dari mata kuliah metode kuantitatif pengambilan keputusan. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Aini Nurul Husna, teman saya Dr. Silva dan Ali Ataki Ba'abud. Selanjutnya ada Alfiani dan terakhir ada Gilang Wirawan Masis. Pengertian pohon keputusan. Keputusan sendiri didefinisikan sebagai suatu proses untuk merinci masalah yang dihadapi ke dalam komponen-komponen, kemudian dijadikan alternatif pemecahan beserta konsekuensi dari masing-masing alternatif tersebut. Definisi ini dijelaskan oleh Susan Berg dan John C. Comer. Pohon keputusan ini dapat digunakan untuk menganalisis nilai resiko dan nilai suatu informasi yang akan muncul pada masing-masing alternatif. Selain itu, pohon keputusan berguna dalam eksplorasi data yang lolos terhadap pada tahap processing dan dapat pula menemukan model tersembunyi dari data dengan target variabel sehingga membagi kumpulan data yang besar menjadi record yang lebih kecil sesuai variabel tujuan. Teori keputusan ini merupakan bagian dari pengambilan keputusan metode kuantitatif pada model probabilistik, yaitu menggunakan perhitungan akan ketidakpastian yang terjadi di masa mendatang. Model keputusan ini memiliki beberapa konsep dasar atas komponen seperti keadaan dasar, probabilitas keputusan, dan payoff. Keadaan dasar yaitu sejumlah peristiwa atau kejadian yang dapat mempengaruhi hasil keputusan. Sedangkan probabilitas adalah peluang yang digunakan untuk mengukur terjadinya peristiwa atau kejadian. Untuk keputusan sendiri yaitu aktivitas memilih suatu strategi, dan payoff adalah hasil dari kombinasi suatu keputusan. Dalam proses mengambil keputusan, kita harus memulai beberapa tahap. Tahapan dalam pengambilan keputusan ada 7. Yang pertama, mendefinisikan persoalan keputusan. Selanjutnya, kita harus mengumpulkan informasi yang relevan dengan apa yang akan kita putuskan. Selanjutnya, dari informasi tersebut kita identifikasi beberapa alternatif dan kriteria. Selanjutnya kita memberikan penilaian dan evaluasi terhadap masing-masing alternatif yang sudah kita buat. Selanjutnya menentukan prioritas pilihan, lalu pilihan tersebut kita implementasikan ke alternatif yang dipilih. Dan yang terakhir, kita mereview keputusan dan konsekuensinya sehingga kita mengambil satu keputusan untuk dilaksanakan di masa mendatang. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari analisis pohon keputusan. Jadi contoh soalnya, pada PT Megantara sedang menghadapi masalah, apakah akan melakukan pembangunan pabrik baru berukuran besar atau kecil. Bila membangun pabrik besar, maka diperlukan investasi sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan jika hanya membangun pabrik kecil, besarnya investasi yang dibutuhkan adalah sebesar 6 juta rupiah. Kemungkinan atau probabilitas permintaan tinggi adalah 75% dan kemungkinan permintaan rendah adalah sebesar 25%. Bila perusahaan membangun pabrik besar dan permintaan tinggi, investasi itu akan menghasilkan keuntungan sebesar 3.500.000 setiap tahun. Tetapi bila permintaan rendah hanya menghasilkan keuntungan sebesar 650.000 setiap tahun. Di sisi lain, bila perusahaan membangun pabrik kecil dan permintaan tinggi, maka perusahaan akan mendapatkan aliran kas neto sebesar 850.000 per tahun. Dan bila permintaan rendah, keuntungan yang diterima adalah sebesar 450.000 setiap tahun. Bila biaya investasi pembangunan pabrik dianggap pasti, sedangkan keuntungan dianggap tidak pasti, dan umur pabrik besar atau kecil adalah 15 tahun, maka hitunglah expected payoff dari masing-masing alternatif keputusan tersebut. Nah, investasi mana yang harus dipilih yaitu antara membuat pabrik besar atau berdasarkan contoh soal yang sudah saya bacakan tadi, selanjutnya kita akan membuat pohon keputusannya seperti yang tertera pada PPT. Nah, jadi di soal tadi terdapat 2 keputusan, yaitu membangun pabrik besar atau pabrik kecil. Jika membangun pabrik besar, itu diperlukan biaya investasi sebesar 10 juta per tahun. Dan jika membangun pabrik kecil, maka diperlukan investasi sebesar 6 juta per tahun.
Nah, untuk kemungkinan atau probabilitas permintaan tinggi jika membangun pabrik besar yaitu sebesar 75% atau 0,75, dan jika permintaannya rendah itu sebesar 25% atau 0,25. Lalu untuk keuntungan atau payoff jika membangun pabrik besar dan permintaannya tinggi itu sebesar 3.500.000 per tahun, dan jika permintaannya rendah itu sebesar 650.000 per tahun. Nah, untuk keuntungan jika membangun pabrik kecil dan permintaannya tinggi itu sebesar 850.000 per tahun, dan jika permintaannya rendah itu sebesar 450.000 per tahun. Lalu setelah itu kita dapat menghitung expected payoff-nya. Untuk expected payoff jika membangun pabrik besar dan permintaannya tinggi itu sebesar 0,75 dikali 3.500.000 dikali 15. 15 ini dari umur jika membangun pabrik besar maupun pabrik kecil, menghasilkan angka 39.375.000. Sedangkan jika permintaannya rendah itu sebesar 0,25 dikali 650.000 dikali 15, itu menghasilkan angka 2.437.500. Nah, lalu angka yang tadi kita jumlahkan itu menghasilkan angka 41.812.500. Lalu kita kurangkan nilai investasi awal jika membangun pabrik besar yaitu sebesar 10 juta. Itu menghasilkan angka 31.812.500. Lalu untuk expected payoff jika membangun pabrik kecil dan permintaannya tinggi itu sebesar 0,75 dikali 850.000 dikali 15 menghasilkan angka 9.562.500. Nah, jika permintaannya rendah itu sebesar 0,25 dikali 450.000 dikali 15 menghasilkan angka 1.687.500. Nah, lalu hasil yang tadi kita jumlahkan itu menghasilkan angka 11.250.000. Nah, lalu kita kurangkan dengan nilai investasi awal yang sebesar 6 juta. Lalu menghasilkan angka 5.250.000. Lalu dapat kita simpulkan dari pohon keputusan di atas bahwa yang harus dipilih yaitu membuat pabrik besar, karena keuntungannya yang sebesar 31.812.500 jauh lebih besar daripada investasi yang dikeluarkan sebesar 10 juta. Sedangkan untuk membuat pabrik kecil dengan investasi yang dikeluarkan sebesar 6 juta, tetapi setelah 15 tahun hanya mendapatkan 5.250.000, dan itu artinya ketika membangun pabrik kecil hanya akan mendapat kerugian. Berikutnya saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan klasifikasi pohon keputusan. Pohon keputusan stokastik tahap tunggal merupakan pengambilan keputusan yang mengandung berbagai kemungkinan atau disebut dengan uncertainty yang begitu banyak resiko. Adapun klasifikasi pohon keputusan terbagi atas deterministik dan stokastik yang terdiri dari suatu masalah tahap tunggal dalam satu keputusan atau tahap ganda dalam serangkaian keputusan. Di bawah ini ada bagian klasifikasinya. Pada pohon keputusan deterministik adalah penyajian suatu masalah di mana setiap hasil dari alternatif diketahui dengan pasti dan tidak mengandung suatu kemungkinan masalah. Permisalannya adalah pemecahan masalah keputusan penggantian alat penggiling pisang molen. Kemudian pohon keputusan stokastik tahap ganda adalah keputusan yang mempunyai paling sedikit satu titik keputusan dan mencakup pengambilan berbagai keputusan yang berurutan. Pendekatan pohon keputusan merupakan alat yang paling berguna dalam penganalisaan dan pemecahan masalah-masalah keputusan stokastik. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah konsep varians. Dalam konsep ini, ukuran diukur dengan varians. Semakin besar varian, semakin banyak hal yang terjadi dan semakin tidak seragam pula. Nah, yang mana berarti resikonya juga semakin meningkat. Penerapan konsep ini baik dipakai di bidang keuangan, di mana resiko suatu investasi dapat diukur dengan varian dari returnnya. Padahal, semakin besar profit atau semakin
banyak untungnya, maka semakin besar pula resikonya. Nah, untuk mengambil keputusan berdasarkan konsep ini dapat digunakan rumus sebagai berikut. Nah, rumus pengambilan keputusan konsep varians adalah memaksimumkan E dalam kurung Z dikurangi K dikali varian Z1, di mana E dalam kurung Z adalah hasil yang diharapkan dalam ataupun expected value dalam kegiatan yaitu Z, sedangkan K adalah bobot weight yang menunjukkan respon seseorang terhadap risiko. Semakin tidak senang terhadap risiko berarti semakin besar nilai K. Rumus di atas berarti semakin tinggi varians berarti semakin rendah pula nilai untuk pengambilan keputusan. Nah, demikian pula apabila K semakin besar, maka semakin rendah pula nilai yang dihasilkan. Kemudian expected monetary value. EMV adalah EMV atau expected monetary value adalah metode kuantitatif untuk menganalisis risiko berdasarkan peluang, dampak, dan estimasi jumlah kerugian ataupun manfaat yang tertulis dalam Vivian 2013. Probabilitas dari resiko X dikali probabilitas biaya. Nah, kemudian nilai EMV itu ada kurang dan lebihnya juga. Kelebihannya adalah peluang dalam bisnis. Nah, sedangkan kekurangan dari nilai EMV ini adalah ancaman ataupun kerugian dari dalam bisnis. Berikutnya saya akan menjelaskan materi berkaitan analisis pohon keputusan. Dalam analisis pohon keputusan, masalah digambarkan sebagai diagram yang menampilkan sebuah kemungkinan tindakan, peristiwa, dan hasil yang diperlukan untuk membuat pilihan pada titik yang berbeda dalam periode waktu tertentu. Dalam analisis pohon keputusan, terdiri menjadi beberapa langkah. Yang pertama yaitu menyusun masalah. Kemudian yang kedua yaitu menghitung nilai hasil. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung nilai probabilitas. Dan yang terakhir menentukan rollback. Langkah pertama yaitu menyusun masalah. Pengembangan pohon keputusan adalah proses multi-step. Langkah pertama adalah menyusun masalah menggunakan metode yang disebut dekomposisi, mirip dengan metode yang digunakan dalam pengembangan struktur rincian kerja. Langkah ini memungkinkan pembuat keputusan untuk memecah masalah yang kompleks menjadi serangkaian masalah yang lebih sederhana dan lebih dapat dikelola secara individual, ditampilkan secara grafis dan jenis diagram alir yang disebut pohon keputusan. Kemudian yang selanjutnya yaitu langkah kedua. Langkah kedua yaitu menentukan nilai hasil. Langkah kedua membutuhkan nilai hasil yang akan dikembangkan untuk setiap posisi akhir pada pohon keputusan. Nilai-nilai ini akan menjadi keuntungan atau kerugian bersih untuk setiap cabang unik dari diagram. Keuntungan atau kerugian bersih dihitung sebagai pendapatan dikurangi pengeluaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu langkah ketiga, menentukan nilai probabilitas. Langkah ketiga adalah menilai probabilitas terjadinya untuk setiap hasil. Probabilitas semua hasil dari setiap peristiwa harus selalu sama dengan 100%. Kemudian yang selanjutnya yaitu langkah keempat, yaitu rollback. Langkah keempat disebut sebagai rollback. Hal ini melibatkan perhitungan nilai moneter yang diharapkan atau EMV dari hasil untuk setiap tindakan alternatif. Perhitungannya adalah EMV sama dengan probabilitas dikali hasil. Teman-teman, pada slide halaman nomor 16, di sini terdapat contoh analisis pohon keputusan perusahaan manufaktur yang dimana akan melakukan pengembangan produk baru. Biaya produk pengembangannya yakni $500.000 dengan probabilitas pengembangannya diproyeksikan menjadi 70%. Jika tidak berhasil, maka produk dihentikan, dan kalau berhasil,
maka akan mulai membuat produk baru, apakah itu di lini produksi baru atau dengan lini produksi yang dimodifikasi. Jadi ada dua tahapan teman-teman jika proyeksi ini berhasil. Permintaan untuk produk baru tinggi maka pendapatan tambahan untuk lini produksi baru diharapkan menjadi 1.200.000 dolar. Dan pendapatan tambahan untuk jalur produksi yang dimodifikasi diharapkan menjadi 850 dolar. 850.000 dolar. Tetapi kalau permintaan rendah, maka di pendapatan tambahan jalur produksi baru diharapkan menjadi 700.000 dolar pendapatannya. Dan kalau pendapatan tambahannya di angka permintaan rendah, maka mendapatkan 150.000 dolar. Semua nilai pendapatan tambahan ini adalah angka kotor, yakni belum dikurangi dengan biaya pengembangan, yang mana 500.000 dolar dan 300.000 dolar untuk lini produksi baru, atau 100.000 dolar untuk lini produksi yang dimodifikasi dengan probabilitas permintaan tinggi itu 40% dan probabilitas yang rendah. Di slide selanjutnya, maka kita akan melakukan langkah-langkahnya teman-teman. Yang pertama adalah kita harus mengetahui keputusan pertamanya sama peluangnya, dan keputusan kedua kan proyeksi untuk apakah ini dikembangkan atau tidak, lalu peluangnya jika berhasil atau tidak berhasil. Maka keputusan selanjutnya adalah dua opsi, yakni di produksi baru atau membangun kembali pada lini yang dimodifikasi. Langkah keduanya adalah membuat redaksi bahwa jika keputusan untuk tidak mengembangkan dibuat ya, maka biayanya adalah 0 dan imbalannya atau pendapatannya adalah 0. Tapi kalau keputusnya adalah untuk melakukan pengembangan produk berhasil, tapi hasilnya tidak berhasil, biayanya adalah 500.000 dolar. Tapi tidak ada pendapatan, maka dia minus di angka min 500.000 dolar karena hanya dalam tahap pengembangan produk saja, tapi tidak berhasil, maka dia minus di 500.000 dolar. Tapi jika pengembangan ini berhasil, maka dia akan melakukan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah di jalur new product lines atau jalur produksi baru, dan modified product lines atau memodifikasi jalur yang dimodifikasi, jalur produksi yang dimodifikasi. Hasil imbalan jika permintaan tinggi pada produksi baru adalah 400.000 dengan rincian pendapatannya 1,2 juta dolar dikurangi dengan biaya pengembangan 500.000 dolar dan dikurangi dengan biaya pembangunannya yaitu 300.000 dolar. Maka hasilnya adalah 400.000 dolar. Tapi yang di NPL dengan permintaan rendah atau new product line dengan permintaan rendah, imbalannya adalah 100.000, sama seperti tadi 700.000 dolar pendapatan itu dikurangi dengan biaya pengembangan dan biaya pembuatan, maka hasilnya 100.000 dolar. Lalu kemungkinan lainnya pada MPL, yakni modified product lines atau jalur produksi yang dimodifikasi, yang dimana pertama adalah dengan permintaan tinggi, yakni dengan hasilnya 250.000 dolar. Rinciannya adalah 850.000 dolar pendapatan dikurangi dengan biaya pengembangan 500.000 dolar dan dikurangi dengan biaya pembuatan yakni 100.000 dolar. Maka hasilnya adalah di angka 250.000 dolar. Lalu jika MPL dengan permintaan rendah, maka hasilnya minus 450.000 dolar. Dengan detailnya adalah 150.000 dolar pendapatan dikurangi dengan 500.000 dolar biaya pengembangan dan dikurangi dengan 100.000 dolar biaya pembuatan, maka hasilnya minus 450.000 dolar. Lalu di slide selanjutnya ini merupakan pembentukan dalam tabel teman-teman. Ini sama aja seperti tadi langkah 2 di slide sebelumnya. Ini merupakan biar bacanya lebih mudah teman-teman. Tabelnya yaitu yang dimana di tabel atas itu memproyeksikan apakah ini berkembang atau tidak berkembang. Kalau tidak berkembang maka biayanya 0, terus pendapatannya 0. Tapi kalau berkembang ada dua kemungkinan. Kalau ini gagal maka minus 500.000, dan kalau ini berhasil maka ada 4 kemungkinan lainnya di tabel bawah. Di 4 kemungkinan lain itu terbagi menjadi 2 kategori. Sama seperti tadi, membangun produk baru, jalur baru, atau
dengan jalur yang termodifikasi. Kalau yang baru tadi high demandnya atau permintaan tinggi, maka dengan rinciannya perhitungan segitu, hasilnya $400.000. Dan low demand atau permintaan rendah di NPL, maka dia mendapatkan minus $100.000. Begitu pula yang di MPL, high demand, permintaan tinggi, di angka $250.000, dan yang low demandnya di MPL, maka minus $450.000. Lalu di slide selanjutnya adalah ini gambaran mengenai pohon analisisnya, bahwa D1 adalah decision pertama, keputusan pertama, apakah berkembang atau tidak, dan sebagainya. Lalu di C1, D2, dan C2 ada hasilnya. Maka ini ditaruh dulu, dilampirkan dulu imbalannya atau pendapatannya. Kalau di C1 jika sukses, jika tidak sukses maka dia imbalannya tuh minus, dia di angka $500 karena rugi. Tetapi kalau berhasil maka di D2 membuat dua kemungkinan di MPL atau MPL. MPL high demand-nya $400.000 imbalannya, terus yang low demand minus $100, lalu di MPL high demand-nya $250.000, maka terus yang low demand-nya minus $450.000. Nah, ini kita masukkan dulu di pohon keputusan ini imbalan yang pertama. Lalu langkah ketiga adalah probabilitasnya. Jadi harus balance 100%, yang dimana yang pertama itu pengembangan berhasil atau tidaknya, ya kalau berhasil 70%, kalau tidak berhasil 30%. Dan permintaan tinggi di keduanya, kalau yang tinggi 40%, kalau yang rendah di keduanya adalah 60%, maka totalnya 100%, sama-sama 100%. Nah, lalu dimasukkanlah probabilitas itu di slide halaman 22, ya. Ini probabilitasnya dimasukkan dalam pohon keputusan yang tadinya sebelumnya udah dimasukkan imbalan. Maka 70% di sukses, 30% tidak. Lalu di bagian C2 itu 40% high demand dan 60% di low demand. Lalu selanjutnya di halaman 23 mengenai rollback, artinya perbandingan untuk mengetahui apakah bagusnya di lini produksi baru atau bagus di lini produksi yang dimodifikasi. Maka perhitungan adalah EMV, ya, expected money value, sama dengan permintaan tinggi ditambah dengan permintaan rendah, baik di kedua sisi, di lini produksi baru atau lini produksi yang dimodifikasi. Maka 40% yang di produksi baru, 40% dari permintaan tinggi dikalikan dengan $400.000 dari pendapatan, hasilnya $160.000, ya. Lalu ditambah dengan 60% probabilitas tadi permintaan rendah, ya, maka dikali dengan pendapatan atau imbalannya, yakni minus $100.000. Jadi $160.000 ditambah minus $60.000, maka hasilnya $100.000. Dan begitu pula di bagian lini produksi dimodifikasi, perhitungan yang sama, permintaan tinggi ditambah permintaan rendah dikalikan probabilitas sama biayanya, maka semua hasilnya adalah di angka minus $170.000. Lalu kita proyeksikan lagi atau kita lampirkan lagi pohon keputusan yang tadi sebelumnya. Maka dengan EMV-nya, jika dia di proyeksi line atau MPL, maka $100.000, dan di MPL EMV-nya minus $170.000. Itu terdapat di bagian D2, teman-teman, di decision 2. Nah, jadi kita dapat kesimpulan bahwa keputusan kami adalah menggunakan jalur produksi baru karena memiliki EMV yang lebih besar atau lebih positif, lebih besar, 100.000, sedangkan yang dimodifikasi adalah minus di $170.000. Lalu slide 25 ini menjelaskan semuanya, keputusan akhirnya, apakah ini akan dilaksanakan atau tidak. Dari kemungkinan proyeksinya adalah 70% jika berhasil, dan jika gagal 30%. Itu dijumlahkan, teman. Maka 70% dikali dengan $100.000, lalu 30% dikali dengan minus $500, karena tadi yang gagal $500 dan yang berhasil tadi dijumlahkan di D2, maka dapatnya $100.000.
Lalu kita kalkulasikan, ternyata dapat di angka $70.000 ditambah dengan minus $150.000. Maka hasilnya adalah minus $80.000. Lalu kita bentuk lagi, kembali lagi di pohon analisis keputusan, itu di bagian decision pertama, develop atau do not develop, ya, berarti min $80.000 kalau berkembang. Kalau tidak berkembang, ya 0 karena tidak dilanjutkan, ya. Maka atas dasar analisis inilah pada D1 bahwa pengembangan produk baru ini tidak usah dilakukan atau jangan mengembangkan produk karena hasil keuangan diharapkan akan menjadi negatif atau rugi di angka minus $80.000. Baik, untuk apa namanya POMKM di sini saya akan menjelaskan. Pertama, setelah kita masuk ke POMKM, kita akan masuk ke decision analysis. Kita pilih decision analysis. Nah, kemudian kita pilih decision trees graphical. Nah, kita pilih di sini ini ya, kita tulis di sini. Kita tulis pohon keputusan, keputusan ya, keputusan produksi. Akan meminimalis biaya cost. Oke. Nah, setelah keluar seperti ini, nah kemudian kita tuliskan di sini branch 1. Maka kita bisa klik di sini, kita pilih new. Kita akan membuat baru ataupun memakai ini juga tidak apa sih aslinya. Kayak ini saja ya. Nah, setelah program pertama, misalkan pertama adalah produksi. Ya. Program pertama adalah produksi. Kita tambahkan branch. Ya. Di sini satu adalah develop, berkembang. Kemudian di sini 2 adalah not develop ya. Ya, develop, tidak berkembang. Nah, kemudian untuk yang berkembang ini kemudian kita tambahkan lagi kan setelah berkembang dia apakah berkembangnya itu sukses atau tidak. Event 1 ternyata sukses, ada yang sukses dengan profitnya berapa, 0,7. Ya, 0,7 ya. Kemudian dengan eventnya yang kedua itu not success. Yang profitabilitasnya adalah 3 ya. Oke. Nah, 0,3 ini ya. Oke. Nah, kan cukup sini aja ataupun bisa kita tambah lagi juga apa sih, misalkan cukup sampai sini aja. Nah, setelah keluar ini semua kita akan langsung klik solution. Oh, ini keluar ya, probabilities not to sums to 0,3 sum. Oke, kita klik lagi di sini, kita edit tree ya, edit tree di sini di data. Oh, ternyata ini ya. Nah, sukses kita ganti 0,7. Kemudian kita klik lagi solution. Nah, ini sudah keluar. Nah, misalkan ini sudah keluar ya, misalkan MV-nya di sini segini segini. Nah, setelah ini akan muncul ke sini, akan ada pembagiannya, ada yang sukses atau tidak. Nah, di MV dan nilainya, misalkan kita ini nanti kita isi nilainya ya, misalkan nilainya ada berapa, cost-nya akan muncul dengan sendirinya ini. Baik, itu saja mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih.